Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli khairul anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Haji Sarjono, yang terhormat Bapak Ketua LPM beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajaran, sekaligus guru dan senior saya, dan juga yang terhormat para kepala dusun se-Desa Cibunar, yang terhormat kepada Ketua RW se-Desa Cibunar, dan yang saya hormati serta muliakan para hadirin yang hadir pada kegiatan Gebyar Muharram. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat, sehat, dan rizki yang berlimpah kepada para hadirin yang hadir dalam acara ini. Sebelum saya memberikan materi, saya mohon dibantu untuk para panitia atau tanpa terkecuali para panitia dan para hadirin, untuk kita sama-sama berdiri, kita kumandangkan atau kita dengarkan Mars Tegar Beriman. Berdiri, mohon dibantu setelah Mars Tegar Beriman, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan Hari Kemerdekaan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan bangsa yang tercinta ini. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih digaduh badan. Tetap setia, tetap setia, para panitia dan para juri, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu hadirin
tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka Gebyar Muharram. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di kelak akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Aryo dari Puri Harmoni Blok J. Alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh warga Blok J untuk mengemban amanah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada desa Cibunar. Hadirin Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit tentang pemerintahan yang ada di kampung saya di Jawa Tengah, Pemalang. Pada saat ini di kampung saya sedang mendapat rezeki yang berlimpah, di mana sawah-sawah warga mendapatkan gusuran untuk industri yang dikelola oleh suatu perusahaan dari Cina dan Jepang. Alhamdulillah, di sisi lain saya merasa bahagia dan di sisi lain juga saya merasa sedih. Karena apa? Di sisi senangnya, gembiranya, kita mendapat banyak duit, berjuta-juta bahkan bermiliaran. Dan sisi sedihnya, kita akan menjadi pembeli untuk gabah dan beras tersebut. Ya, untuk itu marilah para petani dan warga-warga, bapak-bapak sekalian, untuk contoh pemerintahan Desa Cibunar, semoga kedepannya pemerintahan Desa Cibunar mengepentingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan perusahaan-perusahaan yang diperusahaan oleh pihak asing. Untuk kesejahteraan itu nomor satu, masyarakat yang harus diprioritaskan dibanding perusahaan asing lainnya. Karena di mana sekarang kita susah mencari ladang pangan karena semuanya udah dibeli oleh pihak-pihak perusahaan asing. Kita di sini jadi numpang. Perekonomian pun kita diatur oleh pihak asing. Makanya kita susah untuk bergerak karena diiming-imingin uang miliaran, tapi untuk kedepannya kita menjadi susah untuk masa depan cucu anak kita nanti. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, selama saya tinggal di Cibunar di Puri Harmoni 8, selama dari tahun 2016 saya lihat di sini jalan masih jelek dan kantor kelurahannya juga masih lusuh. Untuk sampai saat ini perkembangannya sangat
bagus dan sangat hebat menurut saya. Dari awal saya kesini jalannya susah sampai kepleset-pleset dan melihat perkembangan ini sangat pesat banget. Saya bersyukur bisa tinggal di Desa Cibunar, khususnya di Puri Harmoni 8. Dan ada satu lagi titipan dari warga untuk pelayanan dan untuk fasilitas, seperti kalau di Puri Harmoni 8 ini kan untuk sampah. Nah, untuk sampah ini masih ngambang. Kalau bisa pihak desa untuk segera merealisasikan program sampah. Saya dengar Bapak Haji Sarjono sudah melakukan proses atau program untuk bak sampah tersebut. Dan untuk satu lagi, untuk air di Puri Harmoni kebanyakan airnya kotor, kuning. Mohon untuk perangkat desa atau Bapak Haji Sarjono dibantu agar PDAM itu segera masuk ke perumahan-perumahan di Desa Cibunar. Khususnya saya mohon untuk di Puri Harmoni 8. Dan untuk pelayanan, terima kasih kepada perangkat desa yang telah melayani dengan ikhlas warga Puri Harmoni 8, khususnya untuk warga Blok J. Mohon kerjasamanya perangkat desa apabila ada salah satu warga yang meminta domisili atau surat-surat lainnya, agar pihak perangkat desa atau staf, kalau tidak ada surat pengantar dari ketua RT atau ketua lingkungan, mohon jangan dilayanin apabila datang langsung ke kepala desa. Siapapun itu, mau pejabat, mau perangkat atau lainnya, saya mohon kerjasamanya untuk staf kepala desa, staf kelurahan, mohon agar ditolak, supaya gimana kita bisa dihargai dari masyarakat lainnya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian pidato yang telah disampaikan oleh Bapak Sunario dari Puri Harmoni 8. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu masih dari Puri Harmoni, yaitu Bapak Muhammad Saprudin dari Blok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Cibunar Haji Sarjono beserta jajaran dan perangkatnya, yang terhormat para alim ulama Desa Cibunar beserta panitia acara Gebiar Muharram, yang terhormat semua ketua RT se-Desa Cibunar yang pada malam hari ini hadir, yang terhormat Bapak
Bapak Ibu sekalian, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di acara Gebyar Muharram. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Safrudin, biasa dipanggil Udin. Saya saat ini bertanggung jawab atau diberi wewenang untuk menjadi ketua blok di Puri Harmoni 8 Blok C. Blok C itu terdiri dari kurang lebih 80 kakak saat ini, dan setiap minggu atau setiap bulannya kemungkinannya juga akan bertambah seperti itu. Ini sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya diminta untuk berpidato tapi saya tidak melakukan persiapan apapun. Jadi apabila nanti dalam penyampaian pidato saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mohon dimaafkan. Ini berkaitan dengan acara Gebyar Muharram Pak Yadi Mulyawan. Oh ya, saya mohon maaf belum sempat menyebut nama Pak Yadi Mulyawan sebagai Ketua Paguyuban di Puri Harmoni 8. Pak Yadi, terima kasih atas koordinasinya selama ini. Saya coba mengambil tema pada malam hari ini, yaitu pemerintahan. Pemerintahan saya ambil mungkin ini pertimbangan saya karena saya sudah kurang lebih 4 tahun menjadi warga di Desa Cibunar. Dari tahun 2018 saya cukup bergaul dengan warga desanya. Saya cukup mempelajari, memahami, mencoba mengerti bagaimana budaya, bagaimana keadaan masyarakat di Desa Cibunar, seperti itu. Berkaitan dengan pemerintahan Bapak Ibu semuanya, yang seperti yang kita tahu, bangsa kita, bangsa Indonesia sampai saat ini adalah menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi ini artinya dari rakyat untuk rakyat. Jadi semua pejabat, semua perwakilan yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat semuanya ditentukan oleh rakyat. Sehingga di dalam demokrasi seringkali ada penyakit yang namanya money politik seperti itu. Ini sudah menjadi hal umum di seluruh Indonesia yang saya pelajari. Kita juga bisa membaca setiap hari dari berbagai macam media pemerintahan. Dari pemerintahan kita, dari hierarki paling atas, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai tingkat RT RW, seringkali pemilihannya diwarnai oleh money politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada warga Desa Cibunar, kita harus selalu sadar, harus selalu memiliki sense of criticize atau daya kritis. Ketika terjadi pemilihan RT RW, jangan sampai kita memilih calon-calon yang mengeluarkan uang terlalu banyak. Hal-hal seperti itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat sendiri. Sudah menjadi sifat manusia, siapapun yang mengeluarkan modal banyak pasti akan berpikir untuk bisa mengembalikan modalnya terlebih dahulu ketika menjabat. Seperti itu. Kemudian komponen penting juga di dalam bagaimana membentuk pemerintahan yang bisa memajukan perekonomian masyarakat, bagaimana memajukan kesejahteraan masyarakat. Komponen pemerintah dan juga masyarakatnya harus sama-sama bersinergi
dari personil pemerintahnya harus selalu menegakkan integritas, kejujuran, kemudian dari masyarakatnya juga harus memiliki daya pikir kritis untuk bisa mengawasi bagaimana jalannya pembangunan desa, bagaimana mengawasi jalannya pembangunan kota dan lain-lain seperti itu. Jadi kurang lebih saya menyampaikan hal seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini berkaitan karena saya typically adalah orang yang saat ini seringkali membaca berita-berita buruk di di harian, di berita harian seperti itu, yang utamanya tingkat korupsi di negara kita bukannya semakin rendah tetapi semakin tinggi setiap tahunnya. Ini adalah sebuah ironi karena kita adalah negara yang memiliki tingkat religiusitas sangat tinggi. Kita mayoritas masyarakatnya beragama, mayoritas masyarakatnya memiliki fanatisme yang tinggi terhadap agama, tetapi perilaku pejabatnya seringkali sangat-sangat ironi, tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh agama, yaitu utamanya tidak amanah, masih banyak korupsi. Sedangkan kalau kita mengacu negara-negara yang liberal, negara-negara yang sekuler, mereka tidak lebih buruk daripada kita tingkat korupsinya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin perkataan saya seperti ini atau ada yang menganggap terlalu berlebihan atau apa, it's no problem Bapak Ibu semuanya. Saya hanya mengingatkan saja, selalu kita sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa, kita harus selalu belajar diri kita pribadi, dan juga kita selalu sadar untuk membangun bersama-sama desa kita, kota kita, negara kita, supaya menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Saya tidak bisa panjang lebar karena durasinya hanya 10 menit ya Pak ya. Iya. Terima kasih, saya hanya menyampaikan seperti itu. Apabila ada salah kata atau ucap yang mungkin menyinggung hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada tendensi untuk menyinggung pihak manapun seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah